Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi penyelenggara dan juga peserta sekolah pemilu penyelenggara ad hoc. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu ketika kita berbicara penyelesaian sengketa pemilihan, yaitu adalah dasar hukum kita. Di mana dasar hukum ini tentunya nanti akan menjadi legal standing buat kita. Nah, apa yang menjadi dasar hukum kita di dalam melaksanakan penyelesaian sengketa? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi dasar hukum kita dalam melakukan penyelesaian sengketa adalah berkaitan dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa Perbawaslu ini adalah Perbawaslu yang kemudian baru dikeluarkan. Dia dikeluarkan itu di tahun 2000 untuk memang menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan berkaitan dengan teknis penyelesaian sengketa Perbawaslu tahun 2020. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Perbawaslu itu yang perlu kita tahu itu adalah siapa sih kemudian yang berwenang di dalam menyelesaikan sengketa pemilihan. Nah, saya sudah membuat pedoman. Kalau misalnya kita melihat pasal-pasal, anggaplah pasal 9 misalnya, di dalam Perbawaslu 2 tahun 2020 itu menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa itu adalah Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur yang dilaksanakan di skala provinsi. Nah, sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Kota untuk pelaksanaan pemilihan bupati untuk kabupaten, kemudian pelaksanaan pemilihan wali kota untuk di kota. Nah, sehingga memang ada titik pemisahan antara kewenangan provinsi dan juga kewenangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kalau misalnya kita berbicara kewenangan Bawaslu Kabupaten Bawaslu Provinsi, kalau kita mendasarkan pada pasal 9, maka memang dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, begitu sampai di bawahnya juga. Nah, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa untuk kabupaten atau pemilihan bupati itu hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten. Begitu juga dengan kota. Nah, cuma yang harus kita pahami teman-teman, kita harus memahami jenis pemilihan sengketa. Nah, kalau kita melihat dari Perbawaslu kita nomor 2 tahun 2020 ada dua jenis sengketa yang lahir di situ. Apa itu? Yang pertama adalah jenis sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah, ini siapa itu peserta? Ya, peserta itu kalau di dalam Perbawaslu itu dia adalah bakal pasangan calon dan juga pasangan calon itu sendiri gitu. Nah, kemudian penyelenggara itu siapa? Nah, meskipun misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 penyelenggara itu disebutkan ada 3 lembaga,
ada KPU, kemudian ada Bawaslu, kemudian ada DKPP, namun penyelenggara yang dimaksudkan di dalam Perbawaslu kita nomor 2 tahun 2020 itu hanyalah KPU yang menjadi termohon di dalamnya. Jadi kalau misalnya ditanya kita berkaitan dengan apakah Bawaslu itu dapat menjadi termohon di dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, kalau berdasarkan dengan Perbawaslu kita tentunya tidak. Nah, makanya hanya dibatasi KPU saja yang kemudian dapat dijadikan termohon yang dimaksudkan di dalam penyelenggara untuk jenis sengketa proses pemilihan. Nah, itu yang pertama. Oke, jadi untuk kita memahami berkaitan dengan jenis sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah, peserta yang dimaksudkan di situ adalah bakal calon. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon. Bakal pasangan calon atau pasangan calon. Jadi ada dua. Kenapa dia dibedakan dua? Karena di dalam Undang-Undang Pemilihan nomor 10 tahun 2016 ini untuk pemilihan di wilayah daerah itu dikenal dengan calon perseorangan. Gitu. Nah, kita tahu teman-teman bahwa ketika kita berbicara calon perseorangan maka harus ada dukungan persentase sebaran dari masyarakat. Sehingga dukungan persebaran oleh masyarakat itu kemudian nanti dilakukan proses verifikasi faktual. Nah, proses verifikasi faktual itu hanya dilakukan untuk pemilihan gubernur melalui jalur perseorangan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi teman-teman. Makanya peserta yang dimaksudkan di situ dibatasi oleh bakal calon, bakal pasangan calon, dan juga pasangan calon. Nah, pasangan calon ini ketika sudah ditetapkan sebagai calon, maka disebut sebagai pasangan calon. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa ketika kita berbicara penyelenggara hanya dibatasi KPU itu sendiri. Nah, siapa KPU itu ya tentunya terstruktur mulai dari KPU provinsi sampai kemudian KPU kabupaten kota. Nah, selain daripada jenis sengketa, peserta dengan penyelenggara juga ada dikenal dengan istilah jenis sengketa peserta dengan peserta atau sengketa antar peserta. Nah, sengketa antar peserta ini yang menjadi termohon itu adalah peserta itu sendiri. Nah, seperti apa contohnya ini? Nah, banyak sekali contoh-contoh yang kemudian kita bisa jadikan misalnya untuk peserta mengajukan misalnya penyelesaian sengketa. Nah, misalnya contoh ketika misalnya berbicara berkaitan dengan pelaksanaan kampanye misalnya. Nah, di mana misalnya KPU misalnya sudah menetapkan misalnya tempat berdasarkan dengan kapling-kapling untuk memasangkan baliho misalnya. Namun salah satu peserta itu memasang misalnya alat peraga kampanyenya yang bukan kaplingannya yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, atau misalnya ada persoalan-persoalan yang force majeure misalnya, yang di luar dari kehendak kita, misalnya di tempat yang sudah ditentukan oleh KPU, misalnya terjadi semacam bencana alam dan lain sebagainya, dan tempat itu sama sekali tidak dapat ditempati untuk memasang alat peraga kampanye, sehingga peserta ini misalnya memaksa untuk memasang di tempat peserta lainnya, maka itu juga terjadi potensi sengketa antar peserta. Nah, disinilah peran-peran kita kemudian teman-teman untuk bisa masuk ke wilayah bagaimana kemudian bisa menyelesaikan sengketa peserta dengan peserta. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menjadi titik tekan di dalam penyelesaian sengketa ini itu juga adalah hukum acaranya gitu. Nah, hukum acaranya yang harus kita pahami adalah misalnya jangan sampai permohonan sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon atau pasangan calon ini itu melebihi 3 hari sejak
ditetapkan keputusannya oleh KPU. Nah, baik di tingkatan misalnya PPS, kemudian PPK, begitu juga dengan KPU kabupaten kota, sampai kemudian di KPU provinsi. Nah, 3 hari juga ini itu tentunya berbeda jamnya ya. Di hari pertama dan hari kedua itu jamnya sama, itu mulai dari jam 8 pagi kemudian sampai jam 16.00 kita standby untuk bisa menerima permohonan dari bakal pasangan calon dan pasangan calon. Nah, di hari ketiga itu berbeda. Di hari ketiga itu kita mulai dari jam 8 sampai kemudian jam 12 malam. Nah, yang harus kita garis bawahi teman-teman, bahwa waktu yang digunakan untuk mengukur berkaitan dengan penyelesaian sengketa itu adalah hari kerja. Nah, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan hari kerja? Hari kerja itu adalah hari Senin kemudian sampai dengan hari Jumat. Nah, ketika misalnya tanggal merah, maka tanggal merah dari Senin sampai Jumat itu tidak disebut sebagai hari kerja, itu disebut sebagai hari kalender. Nah, kalau misalnya Senin itu tanggal merah, maka itu bukan ukuran sebagai hari kerja. Nah, prinsip dasarnya hari kerja adalah hari di mana kita bekerja aktif di kantor, ya kan? Yang secara administrasi kepegawaian memang kita diperintahkan untuk bekerja secara aktif. Nah, itu yang dimaksud dengan hari kerja. Nah, sedangkan apa yang membedakan antara hari kerja dengan hari kalender? Nah, kalau hari kalender itu tidak ada batas waktu, dia full. Senin ketemu Senin dia. Bahkan tanggal merah sekalipun ketika berbicara hari kalender, nah maka itu tidak ada non-stopnya. Kita harus bertanggung jawab penuh terhadap waktu yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan misalnya proses sengketa itu. Namun ketika berbicara berkaitan dengan permohonan sejak dikeluarkan oleh KPU, maka kita hanya mendasarkan pada hari kerja. Nah, itu teman-teman. Nah, saudara-saudara sekalian, Panwascam dan PPL atau penyelenggara ad hoc lainnya, baik staf atau sekretaris dan bendahara yang memang mengikuti kegiatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini, peran sekretariat itu sangat penting di situ. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan sarana dan prasarana dan lain sebagainya, pemberkasan dan lain sebagainya itu memang dimiliki oleh sekretariat gitu. Nah, kebijakan-kebijakan itu hanya dimiliki oleh pimpinan. Jadi memang ada 2 peran poros di sini yang kemudian itu harus bersinergi, wajib bersinergi sehingga kemudian proses sengketa itu bisa berjalan dengan lancar. Misalnya ada notulen di situ, terus ada sekretaris majelis di situ. Nah, sekretaris majelis ini dan notulen ini misalnya, dan juga ada perisala, itu adalah orang-orang sekretariat yang membantu di dalam proses sidang, ya kan? Nah, itu teman-teman. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara penyelesaian sengketa, apabila misalnya permohonan itu kita terima, maka kita terikat dengan istilah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, ketika permohonan itu kita nyatakan lengkap dan kemudian diregistrasi, maka ada kewajiban kita untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Nah, gitu. Jadi di awal kita akan melaksanakan yang namanya musyawarah tertutup itu selama 2 hari gitu. Nah, di dalam musyawarah tertutup itu tentunya kita akan menawarkan perdamaian antar para pihak, ya kan? Jadi memang kalau kita berbicara musyawarah sengketa, kita berupaya bagaimana kemudian ada keputusan yang kemudian dari semua pihak itu tidak merasa dirugikan. Nah, kemudian kalaupun misalnya di dalam musyawarah tertutup itu kita tidak mendapatkan misalnya keputusan untuk berdamai, maka
dilanjutkanlah ke musyawarah terbuka. Nah, musyawarah terbuka ini akan dilaksanakan 10 hari, teman-teman. Nah, gitu. Nah, namun di dalam Rakernis Nasional kemarin berkaitan dengan musyawarah terbuka ini, jadi pada saat kita melaksanakan musyawarah terbuka, setelah kemudian musyawarah tertutup itu mengalami jalan buntu, maka di dalam pertemuan-pertemuan musyawarah terbuka itu tetap kita sebagai majelis itu menyampaikan perdamaian kepada kedua belah pihak. Nah, karena memang kan ketika kita seharusnya melihat dari apa yang diinginkan di dalam undang-undang itu atau original intentnya itu, maka ya sesungguhnya di situ adalah bagaimana kemudian para pihak itu bisa penyelesaian itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, gitu dia. Jadi memang yang diinginkan sesungguhnya di dalam undang-undang itu adalah ketika ada sengketa itu harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi gitu. Jadi misalnya kalau hari ketiga, hari keempat, hari kelima misalnya para pihak ini ingin berdamai, ya sudah selesai. Nah, kita sebagai majelis kemudian tidak perlu terlalu jauh untuk mengarahkan misalnya atau membuat semacam catatan-catatan khusus di dalam persoalan perdamaian. Nah, namun yang menjadi prinsip di dalam kesepakatan itu adalah tetap kita tidak boleh melampaui apa yang ditentukan di dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan persyaratan yang memang diwajibkan di dalam undang-undang itu, yaitu tidak bisa dijadikan kesepakatan untuk kemudian untuk dilakukan musyawarah mufakat. Misalnya syaratnya berkaitan dengan dukungan, dia kurang, tapi di dalam penyelesaian sengketa itu dianggap sudah cukup, itu tidak boleh. Ya, artinya dia musyawarah mufakat ini hanya memang kita harus betul-betul memperhatikan apakah kesepakatan itu tidak melanggar hukum atau tidak. Jadi kalau dia melanggar hukum tidak boleh, gitu ya. Itu yang menjadi prinsip dasar teman-teman di dalam melaksanakan menyelesaikan penyelesaian sengketa. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di Bawaslu ini atau di Perbawaslu kita itu mengenal pemberian penyerahan permohonan itu ada 2 bentuk. Nah, itu. Bagaimana bentuknya yang pertama? Bentuknya yang pertama itu jadi pemohon itu dapat menyampaikan langsung permohonannya itu ke Bawaslu melalui loket penerimaan penyelesaian sengketa. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain penyerahan permohonan secara langsung kepada loket penerimaan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu masing-masing sesuai dengan tingkatannya, juga dapat dilakukan permohonan secara online. Nah, gitu. Jadi kita ada program namanya SIPS. Gitu. Ada kita program SIPS. Jadi nanti kalau misalnya ada persoalan, misalnya teman-teman kecamatan misalnya atau kelurahan yang misalnya ditempati untuk konsultasi, nanti diarahkan saja apakah ke kota untuk kemudian bisa berkonsultasi bagaimana cara misalnya untuk membuat permohonan melalui SIPS atau online ini gitu. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwa 2 hal ini itu bisa menjadi dasar kita menerima permohonannya bakal pasangan calon dan juga pasangan calon. Namun yang menjadi prinsip dasar bahwa meskipun dia secara langsung, meskipun secara online, pemberkasannya itu tetap sama. Jadi jumlah-jumlah pemberkasannya itu tetap sama. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi alasan sesungguhnya pemohon itu tidak
mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu ketika ada kerugian langsung yang dialami oleh bakal pasangan calon atau peserta atau pasangan calon gitu. Jadi Bawaslu sudah merumuskan sedemikian rupa bahwa sudah tidak ada lagi alasan dari sisi jarak, misalnya bakal pasangan calon ini atau pasangan calon yang merasa dirugikan itu tidak mengajukan permohonan, karena kita sudah menyiapkan secara online dan juga kita Bawaslu juga sudah menyiapkan secara langsung. Nah, tinggal dipilih saja yang mana yang mudah, yang mana yang efektif. Ya saya kira itu bisa dijalani oleh bakal pasangan calon dan juga pasangan calon. Nah, saudara-saudara sekalian, dari semua penyampaian saya, yang harus juga digarisbawahi itu adalah objek sengketa. Apa objek sengketa itu yang menjadi dasar kemudian diajukan permohonan itu? Apa itu? Yang pertama adalah munculnya surat keputusan oleh KPU. Jadi yang pertama itu ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian yang kedua ada berita acara. Nah, gitu kan? Jadi ada surat keputusan, ada berita acara yang kemudian dikeluarkan oleh KPU. Nah, dua-duanya ini itu adalah produk murni dari KPU. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada surat keputusan, tidak ada berita acara, maka pengajuan untuk permohonan itu tentunya tidak memenuhi persyaratan, gitu kan? Nah, selain daripada surat keputusan dan berita acara KPU ini, itu kan kita ada jenis sengketa antar peserta. Maka ketika kita berbicara jenis sengketa antar peserta itu, maka apa yang menjadi objek di dalam pengajuan permohonan itu adalah adanya tindakan atau perbuatan salah satu bakal pasangan calon ini atau pasangan calon yang berpotensi merugikan pasangan calon yang lainnya. Nah, makanya saya contohkan di awal tadi, misalnya kayak spanduk. Ya, itu kan bukan berita acara, itu hanya tindakan yang kemudian merugikan salah satu pasangan calon gitu. Nah, itu yang berpotensi menjadi objek sengketa di dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, namun yang pada prinsipnya teman-teman, SK, BA, tindakan atau perbuatan ini itu semuanya ada kerugian langsung yang dialami oleh peserta. Jadi kalau tidak ada kerugian langsung, ya itu nanti akan menjadi kajian kita. Apakah kemudian permohonan itu dapat diterima atau ditolak, dapat diregistrasi atau tidak dapat diregistrasi. Nah, itulah yang nanti menjadi tolak ukur kita. Nah, jangan sampai yang mengajukan permohonan ini juga tidak ada dirugikan secara langsung, tapi dia mengajukan permohonan, kan buat apa gitu? Endingnya juga tidak jelas gitu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara SK dan BA KPU, di dalam Perbawaslu kita itu dibatasi. Jadi tidak semua SK, tidak semua BA itu dapat dijadikan objek sengketa. SK dan BA yang mana yang kemudian tidak dapat dijadikan objek sengketa. Nah, di dalam Perbawaslu kita menyebutkan bahwa keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi. Nah, jadi kalau misalnya anggaplah kita misalnya merekomendasikan kepada KPU, kemudian KPU membuat keputusan, maka keputusan KPU itu tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa. Nah, gitu. Nah, yang mana lagi? Ada banyak, ada 6. Kemudian ada tindak lanjut putusan sengketa pemilihan, gitu kan. Kemudian ada tindak lanjut putusan pengadilan terkait pidana, gitu. Kemudian ada keputusan KPU sebagai tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha negara. Kemudian ada keputusan KPU berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan juga penetapan hasil suara. Nah, ini yang saya mau jelaskan sedikit. Jadi ada perbedaan ini, ada perbedaan antara keputusan yang lain. Nah, khusus untuk keputusan KPU berkaitan dengan hasil penghitungan suara ini memang sudah ada jalur tersendiri yang bisa dilalui. Kalau kita di dalam Undang-Undang 10 itu, dasar kita untuk mengajukan sengketa hasil itu adalah ke Mahkamah Konstitusi.
Jadi sehingga berkaitan dengan hasil memang itu Bawaslu tidak menjadi wewenang untuk menyelesaikan itu karena sudah ada Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan sengketa hasil tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adanya keputusan MK berkaitan dengan hasil pemilihan. Nah, ini teman-teman harus kita memahami, misalnya pengadilan sudah memutuskan merekomendasikan kepada KPU, kemudian KPU mengeluarkan keputusan, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa. Jadi hal-hal tertentu saja kemudian dapat dijadikan sebagai objek sengketa. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tadi beberapa hal. Namun sebelum saya selesaikan pemaparan ini, di dalam Perbawaslu kita juga ternyata juga mengenal yang namanya kuasa hukum gitu. Nah, gitu. Jadi pemohon itu dapat didampingi oleh kuasa hukum. Nah, begitu juga dengan termohon. Nah, gitu. Siapa kuasa hukum ini? Adalah advokat yang memang secara undang-undang itu diakui untuk melakukan pendampingan hukum kepada termohon dan juga pemohon gitu. Nah, itu. Nah, selain advokat juga kita mengenal yang namanya jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini juga adalah lembaga yang dapat mendampingi termohon dan juga pemohon, ya kan? Ya, apabila memang diperlukan dan juga dibutuhkan di dalam menyelesaikan kasus sengketa ini. Nah, lalu siapa lagi selain daripada advokat, kemudian jaksa pengacara negara? Nah, juga ada yang namanya pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa saja nanti ada tim sukses misalnya, tim advokasi misalnya, dan lain sebagainya yang dapat melakukan pendampingan kepada termohon dan juga pemohon. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ini kita juga mengenal yang namanya syarat formil dan syarat material. Nah, inilah adalah salah satu kewajiban pemohon itu yang kemudian harus dipahami. Nah, inilah tugas kita pada saat kita menerima permohonan, maka yang paling utama yang harus kita lihat itu adalah apakah permohonan itu sudah memenuhi syarat formil dan juga syarat material. Nah, syarat formil dan syarat materialnya itu dijelaskan di dalam Perbawaslu 2, misalnya berkaitan dengan identitas pemohon, kemudian identitas termohon, kemudian ada uraian peristiwa, kemudian ada saksi, ada bukti, ada BA, ada kedudukan hukum termohon, kemudian ada kedudukan hukum pemohon, kewenangannya juga Bawaslu, kemudian ada alasannya pemohon, kemudian ada petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk kemudian diputus di dalam sengketa proses pemilihan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara syarat material, kalau kita berbicara syarat material secara runut misalnya, itu dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, itu berkaitan dengan permohonan pemohon itu harus sesuai dengan formulir penyelesaian sengketa pemilihan 1. Kalau kita itu PSP 1, POM PSP 1 namanya. Jadi itu harus wajib, kalau berdasarkan dengan ini wajib untuk kemudian dipenuhi oleh pemohon. Kemudian syarat apa lagi? Yang kedua itu adalah KTP elektronik, kemudian ada suket, kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian apalagi objek sengketa pemilihan, kemudian alat bukti dan juga daftar alat bukti. Nah, kemudian berkaitan dengan barang-barang bukti ini atau alat bukti itu bisa menggunakan dokumen elektronik dan juga dokumen fisik, gitu kan. Jadi ada dua dokumen yang dapat digunakan di dalam melakukan pengajuan permohonan, itu adalah dokumen fisik dan juga dokumen
elektronik. Nah, juga yang menjadi pertanyaan ketika terjadi perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen elektronik, maka yang menjadi acuan kita itu adalah dokumen fisik. Nah, gitu. Jadi sudah tidak ada lagi terjadi lubang misalnya untuk kemudian terjadi pertentangan misalnya atau perdebatan terhadap pembuktian, karena sudah jelas dituangkan ke dalam Perbawaslu kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara penyelesaian sengketa, nah saya coba sudah merumuskan alurnya secara sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nanti di daring ini, situ ada jalurnya. Misalnya nanti pemohon kemudian datang ke Bawaslu, ya kan? Kemudian Bawaslu melakukan verifikasi, gitu kan? Nah, setelah kemudian dianggap sudah selesai, kemudian dijadwalkan, gitu kan? Nah, kemudian dijadwalkan, diundang berturut-turut, misalnya pemohon ini kalau tidak datang maka ya diputuskan untuk di-stopkan permohonan sengketa atau dinyatakan gugur gitu. Nah, kalau misalnya sudah diundang maka dilakukan musyawarah. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan musyawarah, apakah terjadi kesepakatan? Kalau terjadi kesepakatan maka dibuatkan berita acara kesepakatan, gitu kan? Kemudian dibuatkan yang namanya putusan, gitu. Nah, kalau misalnya musyawarah tertutup tadi tidak mencapai mufakat, maka terjadilah musyawarah terbuka. Nah, gitu. Kalau misalnya di musyawarah terbuka ini juga tidak terdapat kesepakatan, maka Bawaslu kemudian harus membuat putusan ya berdasarkan dengan hasil pengawasan dan juga hasil pengkajian kita ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, nah mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi-materi penyelesaian sengketa. Nah, namun karena ini untuk pengawas ad hoc di tingkatan kecamatan dan juga kelurahan, sesungguhnya ada pasal memang yang menyebutkan bahwa kenapa ini disampaikan kepada teman-teman, karena memang juga teman-teman ternyata punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa di tingkatan kecamatan dan juga di kelurahan. Nah, kewenangan apa yang bisa lahir terhadap teman-teman itu adalah kewenangan ketika ada mandat. Ada mandat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan juga ada mandat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, terhadap peristiwa apa? Ya memang tidak semua persoalan di tingkat kecamatan itu harus diselesaikan oleh Panwascam. Nah, dia adalah peristiwa-peristiwa tertentu. Kalau misalnya itu geografisnya misalnya kesulitan kita untuk menyelesaikan itu, maka secara otomatis mandat kita Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota harus memberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, tapi sengketa apa dulu gitu kan? Apakah bisa nih sengketa peserta dengan penyelenggara? Nah, gitu, itu pertanyaannya. Nah, kalau berdasarkan dengan Perbawaslu kita hanya dibatasi untuk menyelesaikan sengketa peserta dengan peserta gitu, atau sengketa antar peserta saja gitu kan. Nah, terhadap kondisi apa dulu gitu kan? Tidak semua juga. Jadi tidak semua sengketa antar peserta itu harus diselesaikan oleh teman-teman kecamatan. Nah, gitu. Nah, jadi dia ada kondisi-kondisi tertentu saja kemudian teman-teman kecamatan ini, teman-teman kelurahan ini dapat menyelesaikan sengketa antar peserta, itu pun juga berdasarkan dengan mandat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi. Nah, itulah ending terakhirnya tugas bagi teman-teman kecamatan atau kewenangan teman-teman kecamatan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa, proses tahapan by tahapan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.